Waalaikumsalam warahmatullahi taala Hari wabarakatuh. ini kita bersama Bapak Ismail Bahtiar, Bro. Bapak tua banget. anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil apa Pak Dewan? Sulsel 7 Kabupaten Bone. Oh iya. Sulsel 7 Kabupaten Bone. Beliau adalah salah satu anak muda yang berhasil duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Pak Dewan, saya mau tanyakan Ki, sebelum menjadi anggota Dewan, apa yang kita bikin sebenarnya Pak Dewan? Kalau latar belakang sebenarnya kita ini kan konsen ke isu-isu pendidikan, ya isu-isu pendidikan. Jadi pada saat yang bersamaan sebelum akhirnya fokus ke politik ini, banyak kemudian kegiatan-kegiatan hal-hal yang kami lakukan pada bidang-bidang pendidikan ini. Ya, termasuk diantaranya salah satu mendirikan yayasan pendidikan yang bergerak pada sektor pendidikan informal. Kita menjangkau banyak hal, jadi ada beberapa diantaranya program-program yang pernah kami coba jalankan, termasuk mungkin pernah kita dengar bagaimana ngirim tenaga-tenaga medis khususnya perawat ke Jepang. Terus kami juga kirim orang buat studi ke Cina khususnya untuk dunia kedokteran. Dan terakhir ya siswa-siswa SMA yang ada di Sulsel, bahkan terakhir 3 tahun terakhir kalau saya nggak salah 2016, 17, 18, mulai 2016 tuh kita sudah mulai menggarap Indonesia Timur secara umum sampai ke Papua. Saya pernah dengar namanya Rector Institute, kalau nggak Right. salah, Institute ya. Rector Institute. Rector Institute itu lebih ke sebenarnya nggak formal, Pak Yodi. Informal, itu Informal, ya? pendidikan informal. Pendidikan informal. Jadi semua isu-isu tentang pendidikan kami coba pakai itu sebagai lembaga tuh. Mengelola beasiswa juga pernah segala macam tuh. Ya, saya pernah mendengar ceritanya ini betul-betul sekolah yang berbasis IT dulunya. Ya, jadi kita melihat bahwa ada satu peluang yang kemudian digerakkan pada sektor digital. Itu yang coba kami garap pada saat itu. Tapi tahun berapa Pak Dewan? kalau awal-awal sebenarnya masuk ke digital tidak langsung. Jadi saya 2013 itu masih sendiri tuh. Oh iya. 2014 alhamdulillah mulai belajar bikin tim. 2015 dikelola profesional, 2016 menjamak. Berjalan, Ya. Siap Pak Dewan. Terus kita lanjut ke perpolitikan. Ya, berat ini Bagaimana pertanyaan ini. tiba-tiba masuk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi. Iya. Apa yang melatar belakangi sehingga mau masuk di Ini politik? kalau jujur-jujuran sebenarnya ya. Nah, Kalau jujur-jujuran tertarik ke politik itu sebenarnya tidak banget sih sebenarnya. Jadi tidak yang banget. Yang suka banget. Sama berarti gitu. bukan sih yang akhirnya begitu fanatik dengan dunia politik. Tapi akhirnya saya merasa bahwa ada sesuatu yang menarik di politik pemerintahan kita. Siklus berdemokrasi ini akhirnya terputar pada wilayah-wilayah itu saja tuh. Tuh. Yang terjadi kadang-kadang hanya reinkarnasi. Yang pernah terjadi tahun 98, terjadi lagi 2008, terjadi lagi 2018 dengan orang-orang yang berbeda. Sehingga saya tuh merasa tertantang, kayaknya ini penting nih kita masuk. Penting nih kita kemudian memberikan nuansa baru, penting memberikan ide-ide anak muda. Akhirnya saya merasa bahwa ya sudahlah, bismillah, pada saat itu saya coba cari partai yang pas. Siap. Mencari partai yang pas, Partai? Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Ya. Sejahtera atau PKS? Ya? PKS. Dan dalam proses kemudian menemukan PKS ini juga alhamdulillah Allah itu kasih banyak cara, banyak jalan loh. Jadi saya kan memang dulu di kampus termasuk yang aktif lah, ikut kegiatan-kegiatan segala macam. Akhirnya dengan pengalaman itu melihat bahwa ternyata beberapa senior-senior di kampus ini banyak yang berpolitik meskipun dengan warna-warna yang berbeda, meskipun dengan partai-partai yang berbeda. Akhirnya saya lihat bahwa ya sudahlah, bismillah saya coba masuk ke partai politik dan akhirnya dicalonkan. Ikut minta saya ke PKS, boleh nggak saya daftar segala macam. Kemudian ikut ke salah satu daerah pemilihan, dapatnya Bone. Dan pada saat itu ya kita sebenarnya awalnya juga mesti ragu-ragu bahwa, jadi saya ragu-ragunya karena merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Yang kedua, kita melihat kan yang sebenarnya tadi siklus itu tuh.
Betul. Jadi mungkin 2098 itu kakeknya. Iya. 2008 bapaknya. 2018 anaknya. Ini yang saya bilang, cobalah kita ikut juga segala macam, dan alhamdulillah dengan kerja-kerja politik, dengan memanfaatkan digital apa segala macam, memanfaatkan anak-anak muda milenial, ternyata efektif. Ternyata sangat efektif. Sempat melihat waktu itu saya baru-baru suka politik tahun 2018, saya melihat pergerakan Bro Ismail ini memang berbeda dari yang lain. Lebih bergerak ke digital, lebih bergerak tanpa baliho, Tanpa baliho. Dulu disebutkan bahkan caleg tanpa baliho. Iya, memang saya nggak pasang satupun baliho, saya nggak ada. Kecuali ada satu, tapi itu bukan baliho caleg. Dan itu saya pasang bukan di bonet, bukan di daerah pemilihan. Itu pun hanya sebatas iseng-iseng aja lah, masang segala macam. Jadi invitasi buat ngajak orang pilih ini tuh nggak ada satupun saya pasang itu. Karena memang saya merasa bahwa eranya kita ini memanfaatkan kemudian konten-konten digital segala macam itu penting. Karena rakyat netizen itu ada di sana tuh. Jamaah netizen semuanya ada di sosial media, mulai dari Instagram, bahkan sekarang saya lihat eranya malah masuk ke TikTok segala macam. Nah, saya juga tuh kadang-kadang merasa sebenarnya dengan durasi 1 tahun berpolitik, ikut sebagai bagian daripada politik pemerintahan di Sulsel, saya merasa bahwa saya masih banyak sekali tugas, masih banyak sekali tanggung jawab, masih banyak sekali amanah yang harus saya kemudian lakukan. Inilah yang kemudian kadang-kadang saya harus begadang, bikin pusing betul terus terang. Karena saya nganggap bahwa saya belum bisa bikin apa-apa. Akhirnya saya coba melihat satu sektor, satu peluang. Karena kan kalau kita ke dapil Bone itu banyak sekali persoalan-persoalan pertanian lah, pokoknya persoalan-persoalan yang sangat general dan terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, yang saya coba mau melakukan pembaharuan di bidang-bidang itu dengan tentu pemanfaatan sains dan teknologi. Betul. Saya melihat beberapa Pak Ismail ini bikin semacam aplikasi. Oh, belum. Ya. Jadi saya masih belum membayangkan ke sana, Pak Dok. Yang saya bayangkan ini adalah bagaimana kemudian petani kita ini, peternak kita ini, kemudian orang-orang yang kemudian hidup dari sektor-sektor agro ini, yang banyak sekali persoalannya, mulai dari persoalan pupuk lah, mulai dari persoalan peralatan lah, mulai dari persoalan keilmuan lah, pengalaman dan segala macam, yang mesti kita maintenance dengan baik. Dan kita patut berbangga sebenarnya di Sulsel ini. Dari sejak beberapa tahun yang lalu, semua persoalan-persoalan pertanian itu diserahkan sama orang Sulsel. Ini kan pertanda ini sebenarnya bahwa ada sesuatu yang menarik di Sulsel. Ada sesuatu yang menarik di Indonesia Timur, dan inilah yang kemudian peluang. Saya coba mau menggaungkan, kalau tadi Pak Dok bilang ada aplikasi, belum, sama sekali saya belum membayangkan itu. Saya masih concern bagaimana caranya orang aware dulu terhadap persoalan-persoalan itu. Tentu dengan tidak melupakan wilayah pendidikan tadi yang saya pernah lakoni sejak 2013 itu. Kira-kira Pak Dewan, ada pesan-pesan untuk anak-anak muda mungkin yang mau menjadi politisi, yang mau menjadi bisnismen seperti Pak Dewan, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk awal dulu Pak Dewan? Pertama, jangan pernah merasa bahwa kayaknya nggak bisa kayak ini. Jangan pernah merasa bahwa waduh, jangan deh, nanti pilih yang lain segala macamnya. Saya itu selalu beranggapan bahwa kita punya peluang dan kesempatan yang sama. Kita kemudian punya apapun yang dimiliki oleh orang-orang yang telah berhasil. Sehingga memutus harapan, memutus asa itu bisa kemudian menjadi kegagalan awal kita kalau kita pikirkan. Termasuk kepada sektor politik. Saya membayangkan anak-anak muda kan sebagian ya sekarang itu kayak apatis. Ngapain saya masuk ke politik? Nanti ujung-ujungnya ribet lah apa segala macam. Padahal hampir semua putusan kebijakan ada pada wilayah itu. Jadi sekali lagi harus hakul yakin betul bahwa anak-anak muda ini sebagai estafet pelanjut daripada generasi-generasi yang sebelumnya, mari kita sama-sama ngambil peran, baik pada wilayah wirausaha ataupun pada politik ataupun justru dengan hal-hal sektor-sektor yang lain. Kita punya populasi yang besar. Banyak sekali, 30%. 30%. Itu milenial, itu belum generasi-generasi setelahnya itu kan. Betul. 30% rakyat Indonesia anak muda. Iya. Betul. Saya setuju dengan itu, dan saya melihat kita ini kan orang yang hampir sama latar belakang. Iya. Yang orang awalnya apatis politik, tanpa keluarga siapa-siapa, bukan keluarga siapa-siapa di politik. Iya.
Saya anak ustaz. Saya bukan Bapak ustadz. juga bukan anak ustaz. Ya bukan anak siapa-siapa lah Iya. dalam bidang politik. Iya. Walaupun saya sih pribadi sangat bangga. Iya. Lain sebagai anak ustaz, cuma Iya. ya bukan anak siapa-siapa di politik. Iya. Kita melihat kita harus bisa memberikan apa ya, gambaran, Iya. harus memberikan motivasi kepada teman-teman yang bukan siapa-siapa, mudah-mudahan bisa menjadi siapa-siapa. Walaupun saya kemarin mencoba dan gagal, cuman ada beberapa Oh, bukan gagal, Pak Dok. anak muda yang berhasil. Ya, padahal bukan gagal kalau saya. Jadi apa dong? Namanya? Saya melihat bahwa proses ini kan pernah tuh saya kirim pesan ke Pak Dokter. Saya bilang ini bukan tidak menang, hanya saja menangnya masih tunggu 2024. Saya yakin itu, Pak. Berarti Terbukti dapat suara 100.000 lebih itu bukan hal yang mudah itu. berarti Bapak betul-betul politisi. bukan. Saya bukan politisi, bukan motivator, bukan. Maksud saya ini adalah saya meyakini kenapa? Siapa lagi kalau bukan kita, Pak? Betul. Kalau saya masih nggak membayangkan Saya itu. sih yang penting sudah melakukan proses. Ya, Dan melakukan proses, memberikan contoh kepada anak-anak muda yang bukan siapa-siapa, ternyata bisa bertarung di kota. iya. Kota yang penduduknya 1,5 juta jiwa. Dan ya kita harus mencoba. Masalah Harus. dilahirkan, ya Tuhan yang tentu. Pokoknya dirawat aja silaturahim kalau saya ya. Saya menganggap anak muda paling terkenal di Kota Makassar ini Dr. Fandi Ananda. Saya ini, Tinggal bagaimana merawat itu. 100.000 loh, Pak. Ini luar biasa nih Pak Dokter. ya itu 100.000, dengical 100.000-nya, saya tinggal 2.000-nya. Enggak lah. Jadi ya itulah. Terus terakhir Pak Dewan, Ya, orang-orang yang berpengaruh dalam karir kita sampai sekarang. begitu banyak. Tapi kalau secara khusus saya ditanya, tentu ibu saya. Jadi hampir tiap hari, bahkan itu jadi agenda rutin saya, pagi-pagi nelpon, nanya kabar segala macam. Saya kita ada diskusi. Meskipun mungkin orang bilang ngapain diskusi ke orang tua, kan kadang-kadang orang tua saya ini nggak pernah sekolah, Pak Dokter. Jadi ibu saya SD pun nggak pernah sekolah, bahkan nggak pernah ya sama sekali. Tapi saya melihat bahwa ternyata peranan orang tua, ibu, khususnya doa segala macam itu betul-betul punya pengaruh yang sangat luar biasa. Saya merasakan itu. Yang lain-lain banyak sekali orang yang begitu berjasa, banyak sekali orang yang begitu mempengaruhi kehidupan saya, memberikan masukan-masukan. Sangat-sangat banyak. Siap. Terima kasih banyak Pak Dewan. Siap. Saya mengenal Bro Ismail ini sebagai anak muda yang petarung. Amin. Petarung, beliau anak emasnya salah satu menteri, anak paling terkenalnya di Kota Makassar ini sekarang, salah satu menteri di kabinet sekarang, dan beliau alhamdulillah bisa menjadi salah satu dewan termuda di Alhamdulillah. Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Dewan Siap. atas waktu kita. Iya. Tetap sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Pernah kena katanya. Iya, COVID. aduh, itu hati-hati sekali, Ki. Betul-betul. Sangat-sangat perlu peduli dengan protokol kesehatan. Saya kena, istri juga kena, dan sangat tidak enak. Jadi jangan sampai teman-teman kena. Betul. Yang saya Dan jangan lupa vaksin. Betul. Yang saya heran ini, saya ini alhamdulillah dengan kesibukan kemarin kampanye, habis itu saya jalan sama teman, dan alhamdulillah protokol kesehatan sih saya memang jaga. Kalau umpama saya berkumpul, saya usahakan betul-betul tidak rapat, walaupun Iya. dibilang sombong sama orang. Iya. Ya, cuman ya namanya kampanye kemarin, Betul. ada yang harus dilakukan, Iya. buka masker. Ya alhamdulillah Tuhan masih menjaga. Alhamdulillah. Dan kita tidak tahu siapa yang bisa kena COVID ini, tetap jaga protokol kesehatan kita, Wajib itu. dan mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Dan bisa Amin. berkarya. Amin, Allahumma amin. Salam kita. Next. Terakhir sekali. Ya. Apa tujuan tak nanti di 2024? Bosnya di 2024. Karena politis ini harus ditanya politis juga. Saya lagi sementara fokus bekerja saja dulu. bekerja Seperti dulu. yang saya bilang tadi bahwa Politis saya banget berarti, Pak. bukan begini. Saya itu seperti yang saya bilang bahwa saya merasa belum bikin sesuatu yang kemudian akhirnya dinikmati oleh orang banyak. Berarti perlu 5 tahun lagi ke depan. 5 tahun lagi. Insya Allah. Amin. Tapi maksud saya ini adalah saya coba fokus bikin apa yang kemudian saya bisa lakukan untuk berdampak ke orang-orang. Itu dulu yang terpenting ya. Khususnya tadi pada sektor-sektor pertanian, sektor-sektor yang melibatkan masyarakat di desa-desa, pengembangan desa segala macam, itu yang kemudian saya lakukan. Ya pariwisata mungkin juga salah satu yang saya akan konsen ke dalamnya gitu. Pariwisata. Iya. Pariwisata
Sulsel sih oke sekali sebenarnya. Keren sekali ini Sulsel ini. Menurut saya ya, Pak Menteri, mohon datang ke sini dong. Oh datang lah beliau. Silakan. Beliau udah bilang mau datang ke Sulsel insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Telah menonton Makassar Pride kita. Salam maki semuanya, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.